in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your... Tepuk tangan untuk Pak Rektor dulu lah. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan mana asisten saya. Jadi kalau beliau kerja sendiri, saya pakai asrot, asisten sorot. Kenapa? Karena supaya agak berbeda sih dengan Pak Rektor. Ayo. Aspek pelaksanaan pendidikan. Sudah ya? Kenalan tentunya. Baik, sambil menunggu laptop sedang diapa inilah teknologi informasi, kita harus menunggu laptopnya dulu jalan ya. Baik, supaya kita kenal juga, mungkin sudah tidak asing lagi. Yang tampil nomor 2 adalah Perlindungan Purba SKMM, lahir di Medan tanggal 22 Oktober tahun 63. Kemudian alamat kantor Jalan Gatot Subroto nomor 1 Senayan. Alamat Terima kasih. Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada pengurus aplikasi yang dilantik. Tepuk tangan dulu. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Rektor yang terus terang tahun sekali ini saya bersama sama beliau. Bagus juga beliau ngomong di depan sehingga ilmu saya tambah. Karena apa? Karena ini adalah hal yang sesuatu sangat sensitif. Bapak Ibu, ada bahan-bahan yang saya siapkan. Ini ada di sini cuma agak sedikit teori saja dulu. Nanti jadi kita memahami bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang dosen itu nyatakan bahwa kompetisi guru itu kompetisi pedagogi adalah kemampuan guru. Jadi kita memahami sekarang dampaknya itu adalah adanya sertifikasi guru dan lain. Dan intinya adalah bahwa setiap guru itu harus mempunyai 4 kompetensi. Apakah kompetensi sosial, ya kompetensi guru ya, ada kompetensi guru ini yang menyangkut kepada pedagogi, kepribadian, profesional dan sosial. Ini redaksionalnya saya tidak bahas, tetapi yang penting adalah betul yang dikatakan Pak Rektor tadi, bahwa cara berpikir para guru sekarang ini harus berubah. Salah satu ciri khas berubah adalah penambahan alat bantu atau alat belajar. Kita memahami bahwa dalam pendidikan ada 4 yang menentukan keberhasilan. Yang pertama ada dosennya atau gurunya. Yang kedua ada mahasiswa atau siswanya. Yang ketiga ada sistem. Yang keempat ada peralatan. 4 hal ini yang sangat menentukan di dalam keberhasilan pendidikan. Ini garis besar. Karena apa? Karena pendidikan adalah menurut saya proses belajar menuju perbaikan. Jadi kalau selama kita ingin merubah sesuatu untuk yang lebih baik, itu adalah proses pendidikan. Tadi disebut oleh Pak Rektor, sebenarnya kita lebih bagus belajar atau mendidik. Kalau menurut saya lebih bagus belajar, learning ya. Kenapa? Di situ ada proses perubahan yang terus menerus dan tidak berhenti. Kalau pendidikan kayaknya itu mengarah kepada hasil yang berupa kertas, hasil berupa status, hasil berupa pencapaian jenjang tertentu. Kalau belajar tidak ada. Kemarin saya ditanya, apakah orang kawin juga ada belajar? Betul. Sampai sekarang saya belum pernah dapat informasi bahwa kalau orang sudah kawin berkeluarga itu habis.
Nggak juga, ternyata sampai kakek nenek pun ada aja yang bertengkar. Berarti ada proses pembelajaran di dalam hal ini. Nah, selanjutnya teruskan ya. Karena ini hanya apa aja Pak Rektor? Hanya gambaran bagi saya, komunitas terus, kemudian pedagogi dan lain ya, teruskan lagi bisa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal. Apa dampak teknologi informasi ini kepada dunia pendidikan? Saya pernah membaca suatu buku 15 tahun yang lalu. Dia bilang 3T yang paling bagus masa mendatang. 3T bisnis yang paling bagus masa mendatang. Apa? There are three business in the future. One, transportation, transportasi. Kedua, tourism, turis. Yang ketiga, telekomunikasi. 3 ini akan menjadi ikon bisnis dan budaya yang akan datang. Saya mengatakan budaya dan bisnis itu akan selalu bersamaan. Transportation, telekomunikasi, tourism, 3 ini. Dan tidak ada dari 3 ini ternyata yang tidak menggunakan teknologi informasi. Coba tengok. Transportation. Sekarang kereta cepat dari Madrid ke Barcelona atau dari Madrid ke Cordoba itu hanya 3 jam. Kecepatannya berapa? Hampir 300 km per jam itu kereta api. Pesawat dari Medan ke Jakarta 2 jam kalau jalan darat berapa jam? Tetapi itu bisa jatuh dengan adanya teknologi informasi. Tetapi ada juga errornya. Pernah sekali di Spanyol karena salah tabrakan kereta api. Karena salah masuk sistem atau ini namanya. Saya mengatakan dari dalam pendidikan, walaupun teknologi informasi ada, tapi yang paling penting adalah data entry-nya atau operatornya. Salah memasukkan, salah itu semua. Walaupun saya mengatakan bahwa teknologi informasi itu kalau menurut saya adalah jembatan. Information technology is just a bridge, not destination, bukan tujuan. Oleh sebab itu sangat tepat seminar yang diadakan pada hari ini bahwa teknologi informasi itu sangat mendukung proses belajar mengajar di institusi kesehatan, di institusi pendidikan, di institusi transportasi, dan di hampir seluruh institusi. Tidak ada lagi institusi kita, kehidupan kita yang tidak mempergunakan teknologi informasi. Cuma kenyataannya sekarang banyak biaya masyarakat itu keluar untuk yang paling besar survei adalah untuk membeli pulsa. Yang kedua adalah untuk sepeda motor. Ternyata ini dipakai bukan dalam rangka proses pembelajaran, tapi adalah untuk sekedar halo-halo, apa kabar, yang tidak ada manfaat. Nah, pada kesempatan ini cuma ini para guru yang ada, mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa jembatan yang kita buat ini harus kita arahkan kepada peningkatan kualitas pendidikan. Apalagi sebagai dosen dan sebagainya. Ada sesuatu hal yang menarik dalam informasi, yaitu namanya over information. Kalau kita buka internet, wah semua ada, tanya betul, tanya apa isi jadi jawab. Bahkan bisa kita mencari, saya gampang mencari nama Pak Rektor, cari namanya aja lah, kalau mencari nama lengkap. Nah, nama itu semua. Siapa beliau, mana, mengapa, segala macam. Juga misalnya cari nama Pak Rektor, semua adalah dari mulai A sampai Z. Bahkan yang tidak benar pun ada. Apa yang saya katakan di sini bahwa teknologi informasi ini sangat bagus dalam pendidikan, tapi harus dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai hati nurani. Kalau tidak, ini salah. Saya Pak Rektor pernah mengambil akta mengajar di IKIP dulu. Jadi agak-agak ngerti, walaupun saya di fakultas hukum. Kenapa? Karena guru ini bagi saya bukan hanya untuk mengajar kepada orang lain, tapi juga untuk mengajar anak saya di rumah dan diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa guru ini, dosen ini adalah orang yang paling
banyak amalnya di surga. Minimum guru itu nggak pernah mencelakakan orang, nggak ada. Dia selalu membuat orang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, teknologi informasi yang ada ini, kalau kami berkesempatan saya mengelola beberapa pendidikan ini, memang pasti menambah biaya, tambah kos, karena alat saja sudah berapa, ya. Yang kedua, ini gurunya, dosennya, atau lecturernya harus dilatih. Apalagi teknologi informasi kan makin lama makin tinggi. Yang ketiga, nah ini yang paling bahaya. Kalau mati lampu PLN mati, apapun hilang dari sini. Makanya tepuk tangan untuk PLN dulu lah. Betul. Musuh nomor satu IT listrik. Boleh disimpan pakai power bank, tapi berapa lama? Dan banyak orang yang mengeluh, universitas mengeluh saya rusak komputernya gara-gara listrik mati. Ya gara-gara tekan, gitu. Jadi memang membangun ini perlu sinkronisasi. Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa ada perubahan kurikulum dan manfaatnya ada bagi kita. Cuma satu yang saya kritik pemerintah. Sudah bagus Pak Rektor, coba uangnya nggak turun. Betul kan? Cerita aja semua, tapi uangnya nggak turun. Dan ini saya selalu protes Menteri Pendidikan. Kenapa? Saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya tinggal 4 lagi yang masih diurus pemerintah pusat. Yang pertama, jadi kan ada otonomi, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, kan gitu kan? Kita bagi dua aja lah, pemerintah pusat sama daerah itu di sini. Apakah provinsi, kabupaten kota? Tinggal 4 kok yang masih dipegang oleh pusat. Yang pertama pertahanan keamanan, yang kedua agama, yang ketiga hukum dan kepolisian, dan yang keempat adalah politik luar negeri. Hanya itu. Sebenarnya pendidikan diserahkan ke provinsi atau kabupaten kota. Tapi apa nyatanya? Maaf saja ujian nasional yang lulus masih Jakarta. Macam-macam. Masih lembaga-lembaga lain. Kenapa nggak serahkan aja ke Unimed? Serahkan ke ini, kan nggak susah. Tapi maklum Bapak Ibu saja, saya bukan mengajak provokator tidak. Tapi begitulah situasi negara kita ini. Artinya dalam begini pun situasi negara kita masih bisa tersenyum, apalagi negara yang diperbaiki. Betul kan? Jadi jangan terlalu stres dengan pendidikan kita ini, sudah panjang jalan sendiri ya namanya. Tadi Pak Rektor mengatakan student centered learning, PIS, berdasarkan memang betul itu barang lama yang diolah lagi kan. Ini satu penyakit kita di negara ini. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kacau. Saya ada buat makalah sedikit di dalam bagaimana bandingan di Thailand, di Malaysia dan Singapura. Itu negara, maaf, berganti perdana menterinya, berganti rajanya, berganti menterinya, perdana menteri, itu garis besar pendidikannya jelas. Ini Thailand kalau kita baca sekarang kan berkait terus, menembak, tapi yang punya bisnis dalam terus pengekspor buah terbesar ke Eropa, Thailand. Padahal tembak-tembakan sekarang. Kenapa dia tidak mau tahu? Politik, bisnis jalan terus, kurikulum jalan terus. Malaysia, bagaimana? Bayangkan, gak usah. Malaysia itu dulu sekolah ke kita, sekarang TKI kita ke sana. Kenapa? Karena dia sistemnya stabil, kurikulum tidak. Jadi saya mengatakan, kita mendukung ada teknologi informasi, tapi mohon pemerintah juga, tolong kurikulumnya jangan berubah-ubah terus. Jangan ganti-ganti, karena mengganti satu foto aja se-Indonesia ada berapa miliar itu uangnya, belum lagi yang lain. Dan anggaran pendapatan belanja negara 20% adalah di pendidikan. Di pendidikan itu sudah masuklah kita di sini. Ini beberapa hal yang saya lihat, tapi intinya teknologi informasi ini sangat penting di dalam mendukung proses belajar mengajar di institusi pendidikan. Apakah kepada dosen, kepada guru, kepada mahasiswa, dan kepada semua. Mudah saja. Kita mau klik apa sekarang? Masuk ke Google, masuk itu, periksa. Misalnya kita kan Bapak Ibu tahu, tahun 2014 ini ada 5 hal yang penting di negara kita. Pertama, sudah berlaku namanya SDSN,
sistem jaminan sosial. Nah ini saya katakan begini, Bapak Ibu walaupun kita hanya di bidang pendidikan, tapi Bapak Ibu itu kan guru yang selalu ditanya orang. Misalnya ada SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, artinya ini 60% masyarakat miskin itu ditanggung pemerintah preminya. Dulu ada namanya PT Askes, ada PT Jam Sostek. Ini kan harus tahu kita guru. Di mana kan nggak itu semua lewat internet, periksa aja, tengok SJSN berangkat. Masalahnya kita mau baca atau tidak? Banyak sekali. Tapi kalau kena masalah kita sakit, pergi ke rumah sakit ditolak, baru apa itu SJSN? Karena untuk SJSN tidak bisa langsung ke rumah sakit, harus lihat puskesmas. Ini adalah hal-hal yang sangat penting, jelas dalam kehidupan kita. Yang kedua akan berlaku dan sudah berlaku OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ini berkaitan dengan informasi teknologi. Dan di pendidikan juga kita harus memahami. Tadi Pak Rektor menyebut misalnya kalau mau melihat Madinah, cetek, mak nampak semua. Tapi itu kan yang namanya berkaitan dengan di luar. Tapi yang di dalam negeri saja pun masih banyak hal-hal yang bisa kita klik di dalam teknologi informasi. Yang ketiga akan berlaku pemilihan legislatif tanggal 9 April dan pemilihan presiden. Dan yang kelima akan berlaku sepak bola di Brazil Juni nanti. 5 hal ini akan sangat besar dampaknya bagi bangsa Indonesia, khususnya orang Sumatera Utara. Semua ini tidak ada yang tidak terkait dengan informasi teknologi. Nah, kaitan dengan bagaimana dunia pendidikan, saya meyakinkan 100% dunia pendidikan tidak mungkin terlepas dari perkembangan informasi teknologi. Cuma masalahnya itu tergantung kepada orang yang masukkan dan orang yang menikmati. Saya pikir ini Pak Dokter sekarang, Pak Rektor sebagai pembuka diskusi kita, kalau yang lain-lain ada tertulis. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada penyaji kedua yang menyatakan bahwa dia tidak bisa terlepas dari teknologi informasi. Dan tadi Pak Rektor mengatakan bahwa di dalam menyikapi kurikulum 2013 ada perubahan yang mendasar, perubahan mindset dalam diri guru, perubahan yang ingin menuju keterbukaan dan bisa untuk menuju kesempurnaan, bahwa teknologi informasi sangat mendukung dan pelaksanaan kurikulum. Untuk itu kami berikan kesempatan waktu kita ada sekitar sampai jam 12. Nomor siap-siap di belakangnya supaya cepat waktunya. Bersiap-siap tunggu dari sana dulu. Ya silakan sebutkan namanya. Ya, terima kasih. Nama saya Hendra Simanjuntak, dosen Politeknik Negeri Medan, dan kebetulan saya pernah berpendidikan di Sidikalang, perguruan swasta. Nah, kalau melihat pertanyaan saya kepada kedua pembicara, memang keberhasilan daripada kurikulum 2013 ini adalah banyak, ada 4 tadi: sistem, guru, siswa, dan fasilitas. Tetapi bagi kami swasta barangkali sampai detik ini aja kurikulum 2013 belum di-training, belum dilatih. Kami mungkin dari perguruan swasta barangkali masih bingung bagaimana kurikulum 2013 ini, apalagi diberlakukan. Kedua, Bapak, untuk daerah dengan kota Medan ini saja sangat besar kesenjangannya. Guru sebagai SDM itu susah sekali belajar komputer. Nanti akan dijawab oleh fasilitator. Coba kalau ada masalah, penanya, coba sebutkan hanya 2 maksimal pertanyaannya. Silakan. Baiklah, nama saya Sahatma Pangaribuan. Saya seorang mahasiswa teknik elektro di UNINET. Yang kan saya pernah menjadi operator warnet. Jadi saya melihat beberapa masalah dari beberapa pelanggan saya. Pertama, pertanyaan saya adalah siswa kelas 4 sekolah dasar sudah disuruh ke internet untuk mencari tugas sekolah. Sementara mereka tidak tahu bagaimana menjalankan komputer tersebut. Jadi saya bertanya, apakah ini suatu kesalahan? Kalau memang suatu kesalahan, bagaimana menanggulangi masalah ini?
Pertanyaan kedua saya, bagaimana menumbuhkan motivasi siswa yang benar-benar berasal dari hatinya? Karena banyak siswa menggunakan komputer dengan kepentingan yang lain. Karena siswa tersebut misalnya menggunakan komputer dengan kutipan dari internet. Tentu kita misalnya dalam pembuatan sebuah karya ilmiah untuk menelitikan sesuatu, kita harus mengambil pendapat beberapa ahli, nah, seperti itu. Tetapi kita di sini ada mengambil kutipan dari internet. Nah, di situ kita mengambil dari blogspot seseorang, kemungkinan dia SMA atau seseorang seperti itu. Apakah sudah ada kriteria kita bisa mengambil kriteria yang bisa kita ambil sebagai kutipan di internet? Kemudian ini sebagai saran kepada Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia, terutama dalam pencarian Google Search ini kan kita mengambil sebuah informasi. Kita akan mengambil informasi dari media Google tersebut, tetapi kita sering mengambil data informasi yang salah. Saran saya kepada Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi, supaya ada sesuatu yang dibuat untuk menyaring atau mensortir, seperti membuat website khusus. Yang saya percaya masih, misalnya kalau kita mengambil sebuah informasi dari Wikipedia Indonesia, tetapi ada banyak, masih kurang sekali informasi yang bisa saya dapatkan jika saya mencari sesuatu informasi. Jadi saran saya supaya khusus untuk pendidikan juga, karena kalau kita suruh siswa untuk mencari sesuatu tentang yang kita butuhkan, maka dia akan mencari di Google. Sementara di Google itu ada banyak berbagai macam sumber. Bukan hanya siswa, tapi saya sendiri juga akan mengambil sebuah informasi. Ada banyak macam sumber. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mensortir ini? Sementara itu kita gunakan ke dunia pendidikan yang kita ajarkan. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah kepada siswa, itu kan fatal akibatnya. Kemudian, ya saya rasa sudah. Saran satu lagi Pak, bukan pertanyaan. Tunggu dulu dari sana, silakan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Nama saya Andreas Alexander. Saya mahasiswa pasca sarjana sekaligus guru SD di Kota Tebing Tinggi. Sangat menarik tema kita hari ini, penerapan TIK. Cuma dalam implementasi kurikulum 2013 kita ketahui ada ribuan dilema sebenarnya bagi guru-guru TIK gitu. Padahal sebenarnya sangat penting penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa tidak hanya guru yang harus mampu menguasai TIK seperti itu. Artinya ketika saya bertanya kenapa alasan pemerintah itu menghapuskan TIK dalam kurikulum 2013, para narasumber selalu berkata bahwa itu akan terintegrasi dalam pembelajaran. Namun pada kenyataannya seperti ini, bagi guru-guru TIK, guru-guru sekolah yang sudah mampu menggunakan TIK, seperti saya sudah banyak menggunakan seperti kuis online bagi siswa, menggunakan website. Namun perkaranya sekarang siswa itu tidak bisa, kurang mampu mengoperasikan. Misalnya kita suruh mereka membuat presentasi menggunakan PowerPoint, mereka juga belum mampu. Artinya apakah kita sebagai guru juga mengajarkan basic penggunaan TIK itu kepada siswa, sementara kan itu harus saling merespon antara guru dan siswa. Makanya saya juga sangat heran kenapa TIK dalam kurikulum itu dihapus, sehingga kita juga kembali menjadi beban guru untuk mengajarkan itu kepada siswa didik. Saya rasa saya mohon pola dasarnya, alasan kenapa seperti itu, dan mohon penjelasan kepada pengaji. Terima kasih. Ya, ini. Baik, terima kasih. Yang bisa saya jawab, yang saya jawab. Kalau udah urusan teknologi pendidikan dan sekitarnya, Pak Rektor. Jadi kalau orang Batak guru bere, nah, jadi kalau menyangkut pendidikan guru bere dan ini Pak Rektor. Saya yang di luar pula. Baik, mengenai Pak Subhanallah tadi, swasta. Begini, memang seperti saya sebut tadi,
selalu saya katakan, kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah. Akibatnya apa? Jangankan yang guru negeri, jangankan swasta, yang namanya guru negeri sama sekolah negeri kan kadang-kadang kesusahan sekarang. Tapi nggak usah khawatir, kita selalu mengupayakan supaya amanat undang-undang yang tidak membedakan swasta dan pemerintah itu harus dilaksanakan. Undang-undang tidak membedakan lagi. Bahkan perguruan tinggi swasta dan negeri pun sama, apalagi yang tingkat lebih rendah dari situ maksud jenjangnya. Oleh sebab itu ini selalu kita harapkan. Bahkan kalau saya ini bukan provokator juga sih, cuma yang namanya ujian nasional, maaf Pak, dari 10 tahun yang lalu yang nggak suka itu saya. Selalu saya katakan kepada menteri, apa itu ujian nasional? Itu kan sandiwara nasional. Saya katakan saya berani, Pak Menteri berapa kali Bapak bikin kebijakan yang tidak benar, saya bilang. Akibatnya Bapak pontang-panting kami di daerah sana. Bapak serahkan ke, kenapa tidak ujian nasional itu diserahkan ke guru dan ke sekolah, betul kan? Itu sebenarnya. Ngapain ini sih kami banyak kali campur tangan orang Jakarta? Unimed ada di sini kok, latih sendiri, kasih uang ke Unimed, latih gurunya, selesai persoalan. Tapi sudahlah, daripada kita marah-marah, mari kita memperbaiki diri kita, mari kita beraikiria, oke? Biar urusan kami lagi di Israel sana. Tapi ingat, kami paling tidak setuju dengan ujian nasional. Ingat DPD RI, Ibu Darmayanti, saya, Pak Rudolf Ramasas tidak setuju. Bahkan DPD RI di paripurna sudah bilang tidak perlu ujian nasional. Kenapa tidak uangnya itu dibikin kesejahteraan guru, kesejahteraan sekolah, kasih uang ke Unimed untuk melatih guru-guru, selesai persoalan. Tidak ada yang tidak juga, betul kan? Nah, ini jadi percayalah hati nurani kita masih kepada soal guru. Jangankan guru swasta, guru negeri pun banyak yang menjerit sekarang. Berapa orang guru negeri sini ada? Coba tunjuk tangan guru negeri dulu. Betul Bu? Nah, sudah sama, karena saya juga guru kok. Saya itu aktor mengajar apa di dulu. Selanjutnya mengenai fasilitas sekolah swasta, betul. Jadi begini, ini mumpung ada teman-teman asosiasi di sini pemerhati kita yang ada, ya, Bekasi, saya ada harapan sekaligus menjawab semua. Coba kita duduk sama, Bapak dengan kami dan Unimed dan kita asosiasi guru, kita buat program di Sumatera Utara ini bagaimana supaya semua guru dapat kredit komputer dengan murah. Setuju tidak? Ini jelas. Setuju Pak? Apa yang tidak bisa kita buat di negara ini? Kita bukan minta uang negara kok. Kita bilang itu kita akan ke dinas, ke kementerian. Kalau ada oke, kalau enggak kita asosiasi dengan Unimed, tapi kreditnya di Unimed nanti dalam asosiasi kita minta perbankan membiayai supaya semua guru dapat komputer tapi dipakai untuk belajar. Setuju? Nah ini tantangan ini, untuk ketuanya ada dari sana, kita juga di Jakarta lah. Jadi supaya ada inti pertemuan kita hari ini kan gitu kan? Baik, terima kasih. Ini berapa pertanyaannya ini? Bapak Ibu yang bertanya, nanti kalau tidak persis nanti jawabannya jangan marah ya. Tapi dekat-dekat lah ya. Artinya ini memperluas buat kita saja. Ya, Pak apa tadi yang dari koordinator pendidikan di Kalang ya? Ya Pak, kalau mau terus kan masalahnya nggak bisa ditangkap Pak. Saya melihat, mohon maaf Bapak, kesannya seperti apa ya? Ya, pertama mengeluh, kedua ini sepertinya akan gagal. Jadi gini Pak, saya ingin mengatakan kurikulum itu tanggung jawab kita. Itu satu. Jadi kalau sudah dikatakan ini tanggung jawab kita, saya ingin mengatakan yang kedua, jangan menunggu. Jadi tidak ada semacam dalil atau hukum yang mengatakan orang yang belum pelatihan belum boleh menerapkan kurikulum. Tidak ada itu. Kenapa? Secara filosofis, kalau boleh mengatakan kurikulum 2013 ini tidak hitam putih Pak. Tidak hitam putih. Bahwa ada yang namanya direkonstruksi ulang, bahwa ada yang namanya ditata, iya.
Hanya masalahnya orang melihat yang berubah. Walaupun saya setuju dengan yang disampaikan oleh saudara kita tadi Pak Purba tentang yang namanya inline tentang kebijakan pendidikan, tapi saya juga tidak setuju kalau sebuah pendidikan, proses pendidikan itu tidak mengalami perubahan. Hidup ini harus berubah loh. Tantangan kedua, mendoa saja Pak, mohon maaf ini, mendoa saja. Kalau pertandingan kita mendoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak dijawab doa itu. Jangan menggunakan bahasa kasar. Apakah bahasa Indonesia tidak ada dalam agama? Ada. Tapi tidak mungkin kita kawinkan mata pelajaran agama bahasa Indonesia. Tidak. Kewajiban guru agama untuk meluruskan bahasa anak. Oleh karena bermitralah guru bahasa Indonesia dengan guru agama. Boleh. Sama dengan tadi teknologi. Teknologi tidak menjadi ilmu khusus. Tidak. Dia untuk melancarkan pemahaman tentang pelajaran ini. Memudahkan belajar bahasa Indonesia. Tadi ada tematik. Kurikulum 2013 akan mengarahkan pada tema untuk kelas-kelas awal ya. Tidak perlu lagi bahasa Indonesia. Kenapa? Ketika dia bicara tematik tentang diriku, nama saya Ahmad, nama ayah saya misalnya Usman, ibu saya Tenti, itu bahasa Indonesia enggak? Atau itu bahasa Urdu? Bahasa Indonesia. Tinggal saya di Gang C. Sebelah rumah saya adalah Bapak Rudi. Rumah saya kamarnya 3, matematik. Di dalam rumah saya ada bunga, IPA. Di sebelah rumah saya ada selokan, IPA. Saya tinggal di dekat masjid, sosial. Di dekat rumah saya itu ada kumpulan anak-anak muda yang namanya PB, sosial. Dari satu tema itu sudah ada mata pelajaran IPA, mata pelajaran sosial, mata pelajaran Indonesia, mata pelajaran yang lainnya. Untuk memudahkan pembelajaran ini, guru pakai alat yang namanya IT. Oh, guru ini nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Ada guru yang menguasai IT. Guru IT itu menjadi tutor sebayanya guru untuk membelajarkan tema tadi menggunakan IT. Ada yang hilang dari situ tadi? Nggak ada yang hilang. Jadi jangan pernah berpikir guru IT untuk mata pelajaran IT. Tidak perlu mata pelajaran IT karena setiap mata pelajaran itu harus didukung dengan IT. Persoalannya tidak semua guru ngerti IT. Guru bidang studi IT lah yang menjadi mitra, menjadi tim teaching, kelompok mengajar sama untuk mengajarkan itu. Bagaimana hitung jamnya Pak? Gampang. Perkara jam itu nggak usah terlalu dipersoalkan, bisa dihitung curahan jamnya. Tidak harus dicari-cari mata pelajaran IT kemana-mana supaya tetap jam itu terpenuhi. Tidak, bagi saya ya. Tapi nanti regulasinya kita diskusikan dengan dinas pada siapa. Begitu Pak. Itulah kurikulum 2013. Nah keluar Bapak, saya kasih jalan keluarnya Pak. Bapak ini siap saja, ini surat tanggal terhubungnya. Mohon pilih instruktur untuk bisa memberikan pencerahan ke sekolah kami, beberapa sekolah lah ya. Ada KKD, ada LPMP kan, ada LPMP sudah menyahuti juga. Jangan tunggu yang namanya program nasional, ada pelatihan nasional, undangan nasional, nggak usah Pak. Ini nggak heboh-heboh amat ini Pak. Enggak. Kita ketemu setengah hari selesai Pak proses kurikulum 2013. Jangan sedih dong. Jangan takut. Saya kasih jalan keluarnya begitu. Surat LPMP ini merupakan tanggung jawab Anda. Kami bertemu berkumpul beberapa sekolah, beri kami pencerahan. Yang kedua, kami akan laksanakan ada atau tidak ada yang namanya petunjuk dari dinas pendidikan. Karena itu hak Bapak untuk mencoba kembali. Masa ada barang baru masih barang lama juga untuk dipakai? Coba ya. Itu Pak ya. Jadi jangan sedih, jangan a priori ya, jangan apa ya. Ya Pak ya. Master Elektro
salah kaprah gurunya. Jangan-jangan gurunya tidak ngerti nih, anaknya mewarnai. Itu yang katakan tadi, guru itu yang mendesain model pembelajarannya, ya kan? Tadi sudah ada gagasan, beli laptop nanti rame-rame. Iya, saya setuju. Mau sistem kredit mau enggak, tapi saya tidak. Ya kalau memang yang belum menerima tunjangan, sabar. Ya kan, karena itu hutang pemerintah sama Bapak Ibu. Tapi bagi yang sudah juga perlu. Boleh enggak bareng-bareng kongsi-kongsi, kalau bahasa kampung kami itu kongsi-kongsi gitu ya. Kalau ada satu guru di sekolah yang tidak punya, dia bisa beli. Saya katakan, tunjangan yang dibayarkan di sekitar 3 juta. Tahanlah dulu, tidak usah beli yang lain, keluarkan 1,5 juta, beli laptop. Hari ini kita bisa berlangganan dengan Tri, bisa berlangganan dengan apa saja provider. Bayar 50.000 sudah bisa menggunakan internet. Betul nggak ini, Tri? Ayo Tri, mana Tri? Bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa Bapak pulang aja. 50.000 udah bisa. Kalau ada 3 orang guru, bagi 3 50.000, 15.000 perak. Nah ini keluar kata-katanya enak kan? Kongsi-kongsi kita, beli dulu satu. Tapi kalau saya ada di sini hari ini ada kepala sekolah, saya tahu ada dana bos. Kemana itu dana bos? Jangan pernah mengatakan tidak boleh di laptop. Siapa bilang? Ini ada DPD. Boleh. Naif saya bilang. Kalau ada sekolah yang sudah terima dana bos, tidak mau berikan IT. Paling nggak ada satu yang namanya komputer PC, ada yang namanya Infocus 1, bahkan bisa pasang WiFi supaya semua bisa pakai. Yang saya kesalkan kadang-kadang kepala sekolahnya merasa pintar tapi goblok, merasa pemberani tapi penakut. Tapi itu tadi balik, ada nggak niat untuk mau lebih maju, lebih berubah? Itu aja. Jadi saya setuju kalau ada gagasan beli laptop, tapi naif saya bilang, itu bukan harga mahal lagi sekarang. Tak bisa beli baru, beli second, 500.000 pun ada. Terima tunjangan 3 juta, masa nggak bisa beli? Nah, ini kan nggak enak ngomongnya. Ya, jadi si apa namanya, Bapak Pangaribuan tadi, saya nggak setuju. Kalau guru tugaskan anak pergi, tapi saya kritik juga. Syukurlah kalau Menkominfo sudah membuat alat untuk mencegah yang namanya macam-macam itu nggak benar. Tapi saya juga himbau yang namanya pemilik warnet, ayolah kita bareng-bareng dengan tangan. Kalau ada anak-anak yang di bawah umur masuk, suruh keluar. Jangan jor-joran lah, buka yang namanya warnet itu sampai pukul 3 pagi, balik lagi sampai pukul 3 pagi. Di luar negeri nggak ada kita ini, di Malaysia aja nggak ada gitu. Sudah sebenarnya sudah melewati waktu jam makan, dan jadwal kita sebenarnya jam 12 sampai jam 1 jam makan. Kita gunakan setengah jam istirahat. Kami sebagai moderator merumuskan bahwa kurikulum 2013 jangan perlu kita takuti. Justru kurikulum 2013 ini bisa membuat menempa kita menjadi seorang guru yang lebih profesional. Hanya yang diminta ada perubahan yang mendasar, perubahan mindset bagi dalam diri guru. Hanya orang yang mau berubah, yang bisa hidup dalam perubahan, yang bisa menerima perubahan, yang bisa tetap ikut dalam mengikuti alur perubahan. Bagi yang tidak berubah, maka lampunya kosong seperti yang dikatakan Pak Rektor, aku masih seperti yang dulu. Kedepan, kitalah guru yang bisa memajukan citra pendidikan ini. Mudah-mudahan dengan penampilan tadi kami atas nama moderator mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Kemudian kita akan serahkan waktu kepada panitia, dan kami harapkan kepada panitia supaya segera hadir ke depan. Kita akan memberikan cenderamata kepada narasumber kita. Ya. Ya, Bapak Pak Ibnu Haji Samud sini sama Bapak Perlindungan, kami undang Ketua DPP dan DPD
Ayo kita di sini sama Ketua LSKT juga sama-sama kita memberikan cenderamata kepada narasumber kita. Atau dari pihak TRI satu orang, ayo Pak Ramlan. Oh. Yang menyerahkan ke Pak Rektor, Pak Kejali, yang menyerahkan ke Pak Rektor, Pak Kejali, yang menyerahkan ke Pak Perlindungan, Pak Amut. Ya, ayo bareng saya bareng. Sudah jam istirahat Soma, masing-masing peserta sudah punya kupon dan kuponnya nanti ditukarkan di depan untuk ngambil lanjutnya makan siang. Dan beliau orang yang sangat luar biasa di dunia IT, jadi kesempatan ini harus kita manfaatkan. Dan beliau juga sudah meluangkan waktunya terbang dari New Zealand ke Filipina ke Singapura, Singapura ke Indonesia, hanya untuk bertemu dengan guru-guru se Sumatera Utara. Nah, jadi Bapak Ibu kita manfaatkan waktu ini bagaimana berteknologi yang sehat nanti akan dipaparkan oleh beliau. Jadi sekali lagi kami undang Bapak Ibu yang masih ada di luar gedung, kami undang untuk masuk ke ruangan. Acara akan segera kita mulai. Sumber kita. Iya. Waktu dan tempat kami berikan pada tim dari TRI. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bangga. Ternyata perhatian akan teknologi dan internet luar biasa sekali di Sumatera Utara ini. Terima kasih. Props dulu untuk Bapak sekalian. Saya sebelumnya akan menceritakan dari Pak Muredi siapa, beliau seperti apa. Saya coba manfaatkan teknologi yang namanya LinkedIn. Ini, jadi kalau ingin tahu sebenarnya Pak Muredi siapa, sebenarnya teknologi sudah ready. Jadi saya langsung aja membaca apa yang Pak Muredi tulis di internet. Saya bacakan. Apakah Pak Muredi ini? Pak Muredi saat ini adalah dia Direktur Teknikalnya Trans Indonesia Network. Dia adalah perusahaan yang membangun jaringan fiber optik supaya Sumatera ini memiliki jaringan data internet yang lebih besar lagi. Jadi kalau lihat kapasitasnya, maka bisa dikatakan kapasitas yang disediakan itu jauh lebih besar daripada operator yang existing saat ini. Artinya Sumatera Utara akan lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Beliau adalah orang Australia yang tamatannya beliau mendapat MBA dari Australia. Kemudian beliau punya pengalaman di Eropa. Jadi beliau ini adalah salah satu perancang engineering teknologi di British, terutama mendukung United Nations dan NATO. Jadi beliau adalah expert dari UN, United Nations, yang berada saat ini ada di Australia, yang kemarin baru tiba. Kemudian beliau saat ini sebagai teknikal yang membangun jaringan fiber optik di Sumatera sepanjang 2.350 km fiber optik. Artinya Sumatera Utara akan lebih luar biasa lagi. Dan beliau ini akan menjelaskan hubungan tentang mobile broadband. Jadi tim ini adalah salah satu penyedia jaringan fiber optik untuk hampir semua operator yang ada di Indonesia ini. Jadi operator besar menggunakan backbone daripada tim. Selanjutnya saya akan persilakan, please welcome to Pak Murray and Pak Menkar. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, on behalf Trans Indonesia Network,
dan Pak Mr. Mulai Yaman. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan kami dapat berkolaborasi nantinya untuk mengisi acara seminar internasional ini dalam rangka penerapan teknologi informasi. Dan nanti harapan kedepannya kami dari Trans Indonesia Network terkait dengan teknologi informasi di Sumatera Utara, kami akan support all out di sini. Pak Mulai, is your call. Thank you, Pak Menko. Ladies and gentlemen, I'm here this afternoon to provide a presentation on mobile broadband and its incredible impact. And you might ask why, you say, why am I talking about telecommunications? Why am I talking about mobile broadband? And mobile broadband being what I can download to my phone, what I can download to my computer, my laptop. But it's going to be so important in the next few years because of this explosive growth in the amount of data that can be downloaded. It's going to be so important for the universities, so important for the polytechnics here in Medan, for the research and development, for the students, for the distance education. So today I will provide some reasons why this new mobile broadband is not so new, but compared to what will happen in the next few years, it is relatively new today. How it will impact on our life. I will provide an overview of the technical side, and I will look at how it might even affect Indonesia and affect Medan. And I know, and I thank Pak Ramlan for introducing me. Just a few comments. Some people say, hey, who is this guy? I've spent more than 45 years working in radio engineering and telecommunications, and nearly 20 years of that working in the Middle East and Southeast Asia, from Vietnam to Jakarta to Riyadh in Saudi Arabia, to Tehran in Iran, and 2 years in Pakistan. And a lot of that time was spent, particularly the last 20 years, in optic fibre. The design and the construction, the management at a CEO level and director level of optic fibre networks. And that in fact is the reason that I came to Jakarta. As Pak Ramlan has just explained, we have just completed the installation of a very high quality, very high speed optic fibre network from Jakarta to Medan. Bahwa pentingnya mobile broadband dan impactnya dalam hal ini nanti di Sumatera Utara, dan beliau juga bilang kami Indonesia Network juga untuk penyampaian dari teknologi informasi ini sangat penting. Maka dari itu kita ada penggunaan data itu bisa diakses dari semua device. Nanti teknologinya juga berkembang dari LTE sampai 4G dan 5G juga. Apologies, my Bahasa is very poor, but as I was saying, we have just completed a very high-speed, high-quality optic fibre network construction from Jakarta to Medan. And what has that got to do with mobile broadband? Well, if the companies such as Free Network here, if Telkom, if XL, Indosat, if these companies did not have that optic fibre network, you would not have any mobile broadband, you would not have any internet. So that's why it is a critical component. The quality of that particular network is a very critical component of the mobile broadband.
mobile broadband infrastruktur itu sangat penting. Kita lihat di sini infrastruktur di sini udah banyak beberapa operator seperti Free khususnya untuk menunjang teknologi informasi, dan teknologi di sini udah berkembang dari LTE, dalam hal ini dari teknologinya terus grow terus. Maaf Pak, mana lebih keras? Tes. Lebih keras ini Pak ya? Yuk. Iya. What we are seeing today with mobile broadband is an explosion of mobile broadband. The explosion right around the world of the increase in the data rates, the data speeds of the mobile broadband to your computer, to your phone, to your tablet. It's the explosion, the very fast increase in speed is due to the customer take-up. Once you increase the speed, there's more and more applications. In fact, there's now more than 2 million applications which can be applied to your mobile phone, to your computer, to your smart TV. Pak Mur, maaf saya intensif Pak ya. Mungkin gaya orang Sumatera lebih kencang Pak ya. Terima kasih. Pak Mur baru menjelaskan bahwa pertumbuhan di bidang mobile broadband sangat besar sehingga menjadi ledakan yang luar biasa pertumbuhan saat ini. Bahwa jaringan fiber optik menjadi dasar utama bagi seluruh operator yang ada di Sumatera, sehingga dengan tujuan tadi bagaimana Pak Mur dengan tim membangun fiber optik supaya mobile operator bisa main internet lebih cepat lagi. Next Pak. Mobile broadband today is the leading edge in innovation and development for computing, for networking, for internet technology and software, and it is transforming a society around the world. There's an enormous impact on our lives. Mobile broadband merupakan background dasar bagaimana sebuah komputer sistem apa saja menjadi penghubungnya. Jadi dengan saat ini hampir semua komputer, gadget apapun terhubung dengan mobile komputer, mobile internet seperti itu. Dan ini yang berubah saat ini perilaku dari seluruh masyarakat. Dengan mobile broadband seperti ibu bapak menggunakan handphone modem, maka perilaku kebiasaan ibu bapak sekalian sekarang sudah berubah. I am guessing that everyone here has heard of 3G networks, the third generation networks for mobile phones. That's what's in Medan today. But the rapid development of the next generation, the 4G and the fourth generation networks, that's where there'll be a very, very large increase in the speed and the amount of data that you can download. Saat ini perkembangan 3G sudah bertumbuh. Bapak Ibu sekalian sudah namanya third generation atau generasi ketiga yang memberikan kecepatan luar biasa. Namun saat ini sudah ada yang berkembang yang disebut dengan 4G, yaitu memberikan kecepatan yang lebih besar lagi sehingga memberikan layanan yang besar lagi. Jadi peranan kalau dengan ini karena teknologi sudah berubah ke arah 4th generation. And what is interesting with the fourth generation is that it can be implemented, it can be installed so quickly. The other technologies couldn't, but the fourth generation technology can be installed exceptionally quickly as an add-on to the existing technology and will provide 400% increase in the bandwidth to your phone. Teknologi 5G sekarang sudah diambang Bapak Ibu sekalian saat ini. Jadi perubahan 4G ini tidak mengerikan karena langsung bisa diinstal atau dipasang dari infrastruktur existing saat ini. Dan kelebihan dari 4G adalah menaikkan 400% kecepatan daripada internet yang Bapak alami saat ini. Our company at Trans-Indonesia Network, with this new optic fiber cable that we have installed,
with 48 fibres. We are only using 2 fibres, and we can put 4 terabits per second of data on those fibres. But a few years ago, only 10, 12 years ago, it was much less and a higher cost. So today, the cost of the infrastructure has come down and the amount of data has increased enormously. Saat ini BEM sudah membangun jaringan fiber optik yang kapasitas besar dengan 48 core. Setiap core-nya dapat melayani terabit. Kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian sering menggunakan namanya gigabit, ini terabit. Jadi hampir 1000 kali daripada Bapak Ibu sekalian yang sekarang melayani. Next, Pak. This morning, the Senator Parliamentarian Berber, he mentioned that there were 3 main industries that he could see as a senator from Jakarta: the transportation, tourism, and telecommunications. Well, in telecommunications, this mobile broadband is becoming one of the most successful and fastest growing industries of all time. Never before have we seen in the world anything like this. That is why it is so important for this university and other universities to really understand what is happening here. Tadi Pak Mureh sampaikan bertemu dengan Pak Paridong Purba yang Bapak Ibu sekalian sudah kenal. Beliau adalah perwakilan kita yang beliau sebut senator kalau di luar negeri ya. Beliau menceritakan bahwa betapa pentingnya dan sangat perlunya namanya mobile internet atau mobile broadband. Itu sebabnya Pak Mureh menyatakan bahwa penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengenal yang namanya mobile broadband. And in the industry, the computing is moving from a PC era to a mobile era. Sekarang PC sudah berubah, sekarang pertumbuhan, sekarang malah menuju namanya mobile PC atau komputer yang sudah bergerak. I'll just make some comments on the technology. I don't want to go spend too much time on it, but just to see the transition that for 3G, let's say before 3G, when we just had what they call GSM, and we might have had just a couple of kilobits per second download to the phone. Then they had another technology they could add on to GSM called HSPA, high-speed packet access. And then the speeds to your phone, if you are lucky, might be around 1 meg perhaps, maybe 500 kilobits per second, maybe even a bit higher, 2 megs. And then came the next, what they call 3.5 generation, which was this HSPA plus. And that increased the speed 4 times. And all this has happened really in the last 5 or 6 years. And now today they have another technology, what they call long-term evolution, LTE. And that is, again, more than double the previous one. So, but what is, just so there's no misunderstanding here, when they're talking about what you can download to your phone, it depends on the actual cell, the mobile telephone company's cell that we are in. And I'm guessing that for this university, in the size of this university, there's probably, the operators have dedicated 1 cell for this university. But if they sell, you'll see companies, I think there's one company in Jakarta today claiming to put in this new technology. They can download 50 megabits per second. I don't believe it. I think what they mean is that 50 megabits per second is shared between the users of the cell. Pak Mureh baru menjelaskan bahwa perkembangan GSM saat ini sudah bertumbuh luar biasa. GSM disebut adalah generasi pertama. Yang Bapak Ibu sekarang sudah bertumbuh ke generasi kedua yang disebut dengan 2G, yang H yang Bapak Ibu kenal. Kemudian bertemu lagi third generation yang 3G yang Bapak Ibu juga sudah mengenal. 3G memberikan layanan kecepatan lebih tinggi lagi dan layanan internet akses yang lebih besar lagi. Bertemu lagi saat ini yang 3,5G yang Bapak Ibu kenal dengan nama HSPA. Ini teknologi yang memberikan kecepatan lebih besar lagi.
sehingga akan lebih memuaskan bagi Bapak Ibu sekalian yang melayani atau memakai internet. Saat ini sudah berkembang lagi teknologi yang disebut 4G atau LTE, Long Term Evolution. Itu teknologi terbaru yang memberikan kecepatan lebih besar lagi. Pak Morin menceritakan juga tadi bahwa banyak sekarang universitas bahkan sebuah perusahaan menggunakan teknologi ini sebagai kebutuhan hidup mereka atau dijadikan sebagai bisnis proses mereka. Sehingga penting bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi Ibu Guru sekalian sini, Bapak dosen, memahami dan menggunakan namanya mobile internet. Karena menurut beliau kecepatan informasi itu saat ini sudah cukup melalui teknologi yang 3,5G. Yang sebentar lagi akan menuju ke 4G atau LTE. Bapak Ibu ya, bisa menggunakan satu device yang digunakan oleh Pak Morai tadi, bisa mengakses apa saja untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian, baik pelajaran, komunikasi, mungkin komunikasi antar mahasiswa, dosen dan guru, bahkan bisa mengakses informasi sekolah atau kuliah saat ini. Pak Morai juga menjelaskan bahwa ke depan teknologi akan bertumbuh luar biasa. Pak Morai tadi menjelaskan bahwa ada juga menjelaskan mengenai kecepatan 15 mega per detik. Banyak yang menjadikan seperti itu, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian harus memahami yang disebut 15 mega adalah dengan akses bagi satu user. Itu adalah sebuah kapasitas yang disebut dengan band atau pita lebar. Sehingga itu adalah konsep sharing. Jadi kalau disebut 15 mega, artinya pada bersamaan beberapa orang mengakses di 15 mega itu. Jadi Bapak Ibu harus memahami teknologi itu sendiri, 3G seperti apa, 3.5G seperti apa, dan 4G seperti apa, sehingga tidak akan mengalami masalah ketika menempati janji 15 mega yang dijadikan operator tadi. Pak Morai, terima kasih, thank you. Mari silakan Pak Morai. Thank you, Pak Morai. Thank you, Linda. Oke. Pak Edi, kami persilakan. Kami mohon izin kepada Pak Andi untuk bisa maju ke depan. Nah, temukan ke Pak Andi dulu. Ya. Pak Andi baru datang dari Jakarta khusus untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa dukungan Pri kepada asosiasi ini. Pak Andi akan menyampaikan materi presentasinya yang sebenarnya ada hubungan baik dengan yang disampaikan oleh Pak Morai tadi. Pak Morai mohon izin untuk mengundurkan diri karena harus slide-nya di sore hari ini. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah pada Pak Morai Yoman. Semoga beliau selamat dalam perjalanan menuju kampung halaman yaitu Australia. Ya, kita beri standing applause. Kita beri standing applause pada beliau yang menyempatkan waktu datang ke Indonesia untuk memberi materi. Thank you, Mister. Bapak kami jadi untuk memberi keselamatan kepada Bapak Morai Yoman, didampingi oleh Ketua Eksekutif sama Ketua DPP Aplikasi. But a fool. Darling, I love you.